Terima kasih atas keberanian 6 pejabat tinggi yang membuat SK bersama. Ada yang dipidana supaya ada efek jerah. Sebab kalau hanya dibubarin saja, mereka bisa ganti nama. Kalau tidak, usaha kita akan menjadi sia-sia. Tinggal bagaimana sekarang menghukum pengurus-pengurus yang melanggar hukum secara pidana. Kedua, menghukum mereka untuk tidak lagi menjadi pengurus ormas. Untung tidak terlambat sama sekali, agak terlambat. Kalau terlambat sama sekali, kita bisa menyaksikan dan ketika kita diskusi di Lemhanas, jangan-jangan kalau kita lengah, NKRI Pancasila itu bisa tinggal nama. Contohnya bagaimana kejadian di Afghanistan, di Libya, di Suriah, dan di beberapa negara lain. Kalau yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena organisasi ini dinyatakan tidak memiliki surat keterangan terdaftar, maka hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas-ormas lain. Tidak hanya FPI yang dalam kegiatannya juga melakukan tindakan seperti sweeping dan perbuatan-perbuatan seperti main hakim sendiri. FPI bubarkan aja bos ya. Jalan jihad masih banyak, nggak cuma di FPI doang. Banyak cara jalan jihad tuh ya. FPI bubar masih banyak. Cara buat berjihad bukan cuma di FPI doang. Logika dipakai, otak dipakai. Punya otak tuh, pakai otak, pakai akal sehat. Ente hatinya jelek banget. Banyak-banyakin istighfar. Bila mana dalam proses yang selanjutnya organisasi ini masih terus melakukan kegiatan, kami meminta untuk TNI Polri lakukan sikap tegasnya. Telah diputuskan bahwa FPI adalah organisasi terlarang, bahwa penggunaan nama, lambang bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama atau lambang bendera atau simbol organisasi terlarang, mau apapun bentuknya, akan dilakukan tindakan tegas terukur sebagaimana apa yang diarahkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Masyarakat pun diminta partisipasinya untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan indikasi atau gerakan-gerakan di daerah apabila mereka melakukan reaksi atas keputusan pemerintah ini. Artinya FPI sama dengan PKI secara ya, berarti dia dilarang untuk melakukan segala aktivitas, memasang lambang dan sebagainya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada genap bangsa Indonesia yang sejak selama ini merindukan, menginginkan suasana damai, ya, suasana tanpa Indonesia tanpa FPI. Ada ada video yang juga beredar di Saudara Haikal mengatakan ada yang mau membubarkan FPI, gitu-gitu dah. Kita bikin lagi front pemersatu Islam, front apa Islam. Ini harus diantisipasi. Ya, ucapan-ucapannya akan menimbulkan keresahan, tangkap aja si Haikal itu. Udah dia mimpi ketemu Nabi dan sebagainya itu, tangkap aja itu. Ya. Habib Rizik bilang gini, tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum. Gugat PT UN. Perintah dari Bapak Kapolri sudah jelas, seluruh Indonesia ini FPI sudah dibekukan untuk dibubarkan. Artinya tidak ada atribut, tidak ada yang lain-lainnya yang ditempel maupun digunakan. Saya termasuk yang mulanya berpendapat seharusnya pemerintah merangkul Habib Rizik, seorang warga negara, seorang ulama, dan juga seorang tokoh masyarakat yang banyak sekali pengikutnya di Indonesia. Habib Rizik adalah seorang Habib, seorang habaib, keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Masyarakat, jangan sampai ada terkesan ini adalah sebuah ketidaksukaan terhadap ulama, ketidaksukaan terhadap kiai, terhadap habaib, atau ketidaksukaan terhadap Islam. Kalau FPI dibubarin Om, siapa lagi yang peduli dengan kemaksiatan yang ada? Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan. Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga sih. Bikin lagi Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Habib Rizik, nopo? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Jangan kapok. Dan sekedar sentilik bukan dibayar tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Di akhirat dipites kayak kucu sama Allah. Mentang-mentang dari Jokowi, ketentang peteng-teng ngambil marisnya doang, ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah
lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Terima kasih atas keberanian 6 pejabat tinggi yang membuat SK bersama. Walaupun sesungguhnya bagi kebanyakan orang termasuk saya, ini sesuatu yang agak terlambat. Untung tidak terlambat sama sekali, agak terlambat. Kalau terlambat sama sekali, kita bisa menyaksikan, dan ketika kita diskusi di Lemhanas, jangan-jangan kalau kita lengah, NKRI Pancasila itu bisa tinggal nama. Contohnya bagaimana kejadian di Afghanistan, di Libya, di Suriah, dan di beberapa negara lain. Tapi sekali lagi, bagaimana pemerintah sudah melakukan keputusan yang tegas, saya pikir tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau kita teliti secara mendalam SK ini, sekalipun baru terbit, tidak terlalu banyak pasal-pasal yang demikian harus dan wajib kita mengerti. Tapi salah satu pasal yang paling penting adalah keputusan poin ke-6. Jadi di situ disebutkan kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Saya ulangi, agar mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan berkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah jauh lebih maju ketimbang ketika pemerintah menangani masalah Hizbut Tahrir. Kita pontang-panting ke sana ke sini, saya bersama teman-teman advokat pengawal Pancasila, mbok iya ada yang dipidana supaya ada efek jerah. Sebab kalau hanya dibubarin saja, mereka bisa ganti nama. Ya. Mereka juga bisa masuk ormas yang lain, mereka juga bisa masuk partai politik yang ada, bahkan yang paling berbahaya mereka melakukan kegiatan, berbagai kegiatan yang merorong Pancasila dan NKRI, tapi tanpa nama, sehingga susah sekali dideteksi. Agar misalnya orang-orang yang sudah pernah menjadi pengurus FPI, Hizbut Tahrir, dan organisasi yang terlarang ini tidak boleh lagi menjadi pengurus. Karena pidananya kan sudah. Sekarang tinggal larang agar orang-orang tersebut tidak melakukan kegiatan menjadi pengurus. Kalau tidak, usaha kita akan menjadi sia-sia. Itu satu. Ada lagi poin kelima yang bagus. Masyarakat sekarang dilarang terlibat dalam kegiatan FPI, penggunaan atribut, dan akan dihentikan ketika ada kegiatan seperti itu. Hati-hati, jika masyarakat masih juga melanggar larangan, mereka beresiko berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kewajiban lainnya, masyarakat wajib, nah ini bagus ini, wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum dan pihak yang berwajib. Tentang apa? Tentang segala pelanggaran, segala kegiatan yang dilarang oleh SK ini. Ini kemajuannya luar biasa ketimbang kami waktu berkutat meyakinkan pemerintah sebagai pengacara Menteri Hukum dan HAM. Saya waktu itu setengah mati, saya ingin setelah Hizbut Tahrir itu bahasa awamnya dibubarkan,
tidak ada lagi pengulangan oleh ormas lain. Tapi karena pada waktu itu pemerintah masih mampunya seperti itu, ya kita syukuri. Nah sekarang apa yang kita harapkan sudah 90% ini di angan-angan dan di pikiran saya di dalam kajian kita sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana sekarang menghukum pengurus-pengurus yang melanggar hukum secara pidana. Kedua, menghukum mereka untuk tidak lagi menjadi pengurus ormas, akan mengawasi aparat. Komisi 3, di mana saya salah seorang anggotanya, akan mengawasi banget. Akan serius mengawasi langkah-langkah kepolisian misalnya, mereka menjalankan nggak SK bersama ini. Kalau ada masyarakat merasa ketertibannya terganggu, seperti di dalam butir kedua itu, ketentraman masyarakat terganggu, ketertiban terganggu, ada yang bertentangan dengan hukum, sigap nggak? Baik. Semangat sekarang ini, ketika mulai kemarin suasana baru, kita sudah bilang, ini momentum bagaimana kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan hukum harus ditindak. Harapan masyarakat 90% saya pikir sampai saat hari ini yang terpikirkan sudah dikabulkan. Oke. Kalau yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena organisasi ini dinyatakan tidak memiliki surat keterangan terdaftar yang menurut keterangan sudah habis pada 20 Juni 2019, maka hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas-ormas lain yang SKT-nya tidak berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan. Kalau yang dipersoalkan terkait dengan FPI adalah tindakannya yang sering melakukan kekerasan, sweeping, dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas lain. Karena dalam pemahaman saya, tidak hanya FPI yang dalam kegiatannya juga melakukan tindakan seperti sweeping dan perbuatan-perbuatan seperti main hakim sendiri. Akan tetapi, apa yang dilakukan pemerintah ini bukan satu bentuk sikap anti terhadap Islam. Bukan pula sikap yang menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap umat Islam. Tetapi konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Karena itu maka masyarakat hendaknya menyikapi masalah pelarangan FPI ini secara biasa-biasa saja, tidak perlu berlebih-lebihan, dan tidak perlu juga sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Intinya, pemerintah hendaknya menegakkan aturan dan hukum itu kepada semuanya, jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi kemudian membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT, kemudian juga beberapa kegiatannya meresahkan masyarakat, dibiarkan begitu saja. Ada PP 71, Undang-Undang ITE, PP 71, dan ada Permen Kominfo nomor 5, ya. Ditambah lagi dengan SKB 3 Menteri dan 6 pimpinan lembaga ini, itu memang menjadi payung hukum yang kuat, ya, untuk menjaga agar ruang digital itu digunakan dengan baik. Dan menugaskan kepada Kementerian Kominfo untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah, ya, untuk memastikan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan melanggar hukum, ya, kegiatan yang mengakibatkan masyarakat resah, keresahan masyarakat, dan kegiatan yang berujung pada tindakan radikalisme dan terorisme. Tentang perlakuan tegas pemerintah, saya apresiasi. Ini yang sebenarnya kami tunggu, ketegasan dalam menyikapi ormas yang luar biasa, sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang akan merusak dan memecah belah bangsa. Yang kita tunggu-tunggu sesuai prosedural yang ada, bahwa secara legal ormas atau organisasi FPI yang dibubarkan pada hari ini itu sudah dalam tahapan yang tepat sama sekali. Kenapa? Karena ini membuat resah. Ini adalah musuh negara yang akan merusak bangsa kita
dalam tatanan tata kelola yang cukup baik pada pemerintahan yang sekarang. FPI telah dibubarkan dan ini menjadi bagian kita semua atas kebanggaan sebagai masyarakat bahwa pemerintah menyikapi ini dengan sempurna. Pemerintah telah melakukan ketegasan yang cukup hebat bahwa ormas atau organisasi yang dibubarkan ini menjadi ketegasan pemerintah, dan itu kita semua menunggu ini dari sebelumnya. Dalam anggaran dasar FPI dinyatakan visi misinya adalah penerapan syariat Islam secara kafah, mengamalkan jihad. Ini bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengatur bahwa ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI. Maka itu ketegasan pemerintah dalam menyikapi ormas atau organisasi FPI ini dianggap enteng oleh organisasi yang ada. Maka dengan itu pemerintah mengambil keputusan tepat untuk membubarkan ormas atau organisasi yang ada pada hari ini. Itu sangat luar biasa. Tentang masalah SKT atau administrasi, saya rasa ini arogansi dari organisasi atau ormas yang ada. Ormas dan organisasi tidak didasarkan dengan administrasi yang lengkap, maka organisasi ini menjadi organisasi ilegal. Kita percaya bahwa dengan menyikapi hal pembubaran ini, kita ada dua lembaga besar, TNI, baik TNI dan Polri, saling membantu menyikapi hal ormas yang dibubarkan pada hari ini. Polri kedepankan dalam sikap tegasnya, TNI membackup dalam sikap yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini untuk menindak tegas bila mana dalam proses yang selanjutnya organisasi ini masih terus melakukan kegiatan, kami meminta untuk TNI Polri lakukan sikap tegasnya. Habib Rizik bilang gini, tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum, gugat PT UN. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari.
tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih.